kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7, bab 6 data dan diagram, latihan 6.5, ada di halaman 216 sampai dengan 218. Baik, ibu langsung membahas. Soal nomor 1 anak-anak, perhatikan diagram lingkaran di bawah ini, kemudian jawablah pertanyaan berikut. Kita cermati gambar 6.22 peserta lomba matematika. Untuk siswa laki-laki 55% dan siswa perempuan 45%. Pertanyaan A, berapakah persentase siswa laki-laki yang mengikuti lomba matematika? Jawabannya adalah 55% anak-anak. Selanjutnya pertanyaan B, berapakah persentase siswa perempuan yang mengikuti lomba matematika? 45% anak-anak. Nih. Lanjut ke pertanyaan C, berapakah jumlah total persentase? Berarti 55% ditambah dengan 45% sama dengan 100% anak-anak. Lanjut ke soal D, dengan menggunakan busur derajat tentukanlah besar sudut juring yang menunjukkan banyaknya siswa laki-laki yang mengikuti lomba. Nanti anak-anak bisa mengukur sendiri juringnya. Untuk siswa laki-laki di sini anak-anak, besar sudut juring banyak siswa laki-laki dengan menggunakan busur derajat 198 derajat anak-anak. Ke pertanyaan E, lalu hitunglah besar sudut pusat juring yang menunjukkan banyaknya siswa laki-laki. Bandingkan jawaban D dengan E. Baik, besar sudut juring banyak siswa laki-laki, ini 55% dikali 360 derajat anak-anak, sama dengan 55 per 100 dikali 360 derajat sama dengan 190 derajat. Ini bandingkan jawaban D dan E. Jawaban D dan E sama. Jawaban D dan E sama, yaitu 198 derajat. Soal nomor 2 anak-anak, tabel di bawah ini menunjukkan banyaknya kaos yang terjual berdasarkan warnanya saat bazar sekolah dalam rangka merayakan HUT RI. Lengkapilah tabel berikut, lalu gambarlah diagram lingkarannya. Ini tabel 6.8 penjualan kaos pada HUT RI yang berwarna merah. Di sini ada 9, pecahannya 9 per 30. 30 ini keseluruhan banyaknya kaos yang terjual anak-anak. 9 ditambah 12 ditambah 6 ditambah 3, ini totalnya ada 30. Berarti pecahnya 9 per 30. Besar sudut pusatnya 9 per 30 dikali 360 derajat. Ini 30 bagi 31, 360 bagi 30, 12. 108 anak-anak. Ini salah kalau 180 derajat. Ini seharusnya 108 derajat. Lanjut ke warna putih, banyaknya 12, pecahannya berarti 12 per 30. Ini sudut pusatnya berarti 12 per 30 dikali 360 derajat, berarti 12 kali 12, 144 derajat. Lanjut warna hitam, ada 6, pecahannya berarti 6 per 30, besar sudut pusatnya 6 per 30 dikali 360 derajat, berarti 72 derajat anak-anak, dikali 12 6-nya. Warna kuning ada 3, pecahannya berarti 3 per 30, sudut pusatnya berarti 3 per 30 dikali 360 derajat sama dengan 36 derajat anak-anak. Ini kalau dijumlah semuanya besar sudutnya ini 360 derajat anak-anak. Selanjutnya untuk diagram lingkarannya ada di sebelah kanan. Di sini untuk warna merah ada 9, ini besar sudutnya ini 108 derajat. Warna putih ada 12, besar sudutnya 144 derajat. Warna hitam di sini ada 6, 72 derajat. Dan untuk warna kuning di sini anak-anak, besar sudut pusatnya tadi 36 derajat. Ini untuk kuning ada 3 tadi. Ini contoh, ibu memberi contoh untuk
diagram lingkarannya. Soal nomor 3 anak-anak, diagram lingkaran di samping menunjukkan sebaran jumlah suara yang diterima tiap kandidat dalam pemilihan ketua OSIS di SMP Pancasila. Kita cermati. Indah mendapat 4 suara, Rizky 11 suara, Karno 5 suara, Nur 7 suara, dan Danu 18 suara anak-anak. Untuk pertanyaan A, tentukanlah jumlah semua suara yang masuk. Bubar di sebelah kanan, jumlah semua suara yang masuk 4 ditambah 11 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 18 sama dengan 45 suara. Ini. Selanjutnya yang B, berapakah suara yang diperoleh oleh Rizky? Jumlah suara yang diperoleh oleh Rizky di sini 11 anak-anak. Pertanyaan C, berapakah suara yang diperoleh oleh Nur? Nur mendapatkan 7 anak-anak. 7 suara. Yang D, siapakah yang memenangkan pemilihan ini? Yang memenangkan adalah Danu anak-anak. Yang memenangkan pemilihan adalah Danu dengan 18 suara. Ibu beri tambahan penjelasan di sini. Dengan 18 suara anak-anak. Dengan 18 suara. Lanjut ke pertanyaan E, siapakah yang memperoleh suara paling sedikit? Yang memperoleh suara paling sedikit adalah Indah, ini dengan 4 suara anak-anak. Lanjut ke pertanyaan F, berapa persenkah suara yang diterima Danu? Persentase suara yang diterima Danu berarti 18 per seluruh suara tadi 45 dikali 100% sama dengan 40% anak-anak. Ini. Selanjutnya soal G, berapa persenkah suara yang diterima Karno? Persentase suara yang diterima Karno adalah ini 5 per 45 dikali 100% sama dengan 11,1%. Lanjut ke soal H anak-anak. Hitunglah sudut pusat dari setiap juring pada diagram ini. Baik, Ibu mulai dari Indah. Indah tadi 4 per 45 dikali 360 derajat itu ini 45 bagi 45 1, 360 bagi 45 8. 4 kali 8 32 derajat. Untuk Rizky 11 per 45 kali 360 derajat sama dengan 88 derajat. Untuk Karno, ini Karnonya 5 per 45 kali 360 derajat sama dengan 40 derajat. Untuk Nur 7 per 45 di sini dikali 360 derajat sama dengan 56 derajat. Dan untuk Danu 18 per 45 kali 360 derajat sama dengan 144 derajat. Ayo berpikir kritis. Jika angka-angka pada diagram ini dihapus, bisakah kalian mengetahui siapa yang terpilih sebagai ketua OSIS? Jelaskan. Jawabannya bisa anak-anak. Yang terpilih sebagai ketua OSIS adalah Danu karena sudut pusat di sini nih, sudut pusat juring pada diagram lingkaran yang paling besar. Ini yang paling besar adalah sudut pusat milik Danu anak-anak. Lanjut ke soal nomor 4. Diagram di samping menunjukkan pengeluaran bulanan keluarga Pak Broto dan jenis pengeluarannya dalam persen. Karena di sini untuk diagram lingkarannya tidak ada anak-anak, maka untuk soal nomor 4 ini Ibu tidak membahasnya anak-anak. Nanti anak-anak bisa bertanya kepada guru sehingga guru memberikan contoh soalnya sendiri. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.